Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Untuk sesi ini saya mau bincang-bincang tentang para imam maupun biarawan dan biarawati. Topik ini menjadi menarik karena ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaannya kurang lebih begini. Karena para imam maupun biarawan dan biarawati itu tidak menikah, berarti apakah mereka melawan kodrat? Ini pertanyaan yang sering muncul saudara-saudari mengenai para imam maupun biarawan dan biarawati terkait dengan hidup selibat yang mereka jalani. Selain itu ada lagi pertanyaan yang cukup menggelitik. Kalau para imam, biarawan, dan biarawati itu tidak menikah, apakah mereka itu tidak normal? Apakah mereka tidak normal sama seperti kita manusia yang lain? Maka mereka bisa menahan diri untuk tidak menikah. Nah, memang kalau kita perhatikan para imam kita ya, orangnya tampan-tampan, ya ganteng-ganteng. Para suster ya cantik-cantik, para frater juga tampan, bruder juga demikian. Maka pertanyaan yang muncul adalah apakah mereka itu tidak normal? Saudara-saudari, para imam, biarawan dan biarawati, semua mereka itu adalah manusia normal sama seperti kita yang lain ini. Jadi tidak usah kita pertanyakan mereka normal atau tidak. Yang jelas mereka semua normal. Baik saudara dan saudariku terkasih, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Para imam, biarawan dan biarawati Katolik hidup tidak menikah atau hidup selibat. Karena situasi ini maka sering muncul pertanyaan baik dari kalangan umat beriman Kristiani sendiri maupun pertanyaan yang datang dari luar kaum beriman Kristiani. Apakah hidup selibat itu berarti menentang kodrat? Orang biasa mengajukan argumen mereka itu dari Alkitab. Bukanlah mereka itu ditetapkan untuk berkembang biak, seperti difirmankan oleh Allah sendiri kepada manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, orang dengan sengaja tidak menikah, dia melawan kehendak Allah. Saudara-saudari, pernyataan ini tidak tepat. Maka untuk itu, kita bisa memberi jawaban dalam dua tahap. Tahap pertama kita langsung mengambil dari Alkitab sendiri, dan tahap kedua merupakan refleksi teologis lebih lanjut atas data-data Alkitab. Kita mulai dari tahap pertama saudara dan saudari terkasih. Memang Allah memerintahkan atau lebih tepat memberkati supaya pria dan wanita bersatu dan beranak cucu. Itulah kehendaknya sendiri. Akan tetapi berkat atau perintah Allah dalam Kejadian bab 1 ayat 28 ini tidak dapat kita tafsirkan sebagai suatu perintah yang mutlak. Maka saudara-saudariku terkasih, dalam ajaran iman gereja Katolik, kitab suci itu pun tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan. Kitab suci itu harus dipahami dalam terang iman, dan ada yang menjamin untuk menafsirkan atau memahami ayat-ayat kitab suci yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Ada penjaminnya di sana. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesesatan berpikir atau kesesatan memahami. Saudara dan saudariku terkasih, kita harus menafsirkannya dalam cahaya keseluruhan Alkitab. Kita ingat saja akan Yesus sendiri. Ia yang taat kepada Bapanya, ia juga tidak menikah. Ia hidup selibat. Apakah dengan demikian Yesus itu bukan manusia yang sempurna seperti kita? Apakah dia melanggar kodrat manusia? Jika jawabannya ya, berarti
Yesus bukan manusia sepenuhnya sama seperti kita. Dan kesimpulan semacam itu tidak sesuai dengan ajaran Perjanjian Baru yang dengan susah payah mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Jadi Yesus karena sebagai manusia, walaupun dia juga adalah Allah, dia memiliki kesamaan dengan kita dalam berbagai hal kecuali dalam hal dosa. Kita ingat sifat-sifat manusiawi Yesus itu tampak dalam banyak hal. Misalnya, manusia menangis, Yesus juga menangis. Manusia kelaparan, Yesus juga merasa lapar dan haus. Manusia marah, Yesus juga marah. Jadi sifat-sifat manusiawi juga dimiliki oleh Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Yesus pernah bersabda, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada yang memang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Ini kita temukan dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Yesus berkata demikian. Nah, hal itu memang tidak mudah dipahami secara manusiawi. Maka dari itu Yesus berkata juga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Pernyataan ini luar biasa indah saudara-saudari, dan Yesus menuntut kita di sana untuk bisa mencermati supaya kita dapat memahami pernyataan-pernyataan Yesus itu. Kita tidak boleh memahami pernyataan Yesus itu secara harafiah ataupun secara hurufiah. Kalau kita memahami demikian, bisa terjadi kesesatan dalam memahami. Maka Yesus meminta kita, barang siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Allah telah memerintahkan supaya manusia beranak cucu. Tetapi Allah yang sama pula berkuasa menetapkan bahwa orang yang tidak kawin juga itu demi kerajaannya. Tahap kedua, memang harus diakui bahwa Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, pria dan wanita. Dengan maksud supaya mereka bersatu, saling melengkapi dan saling mencintai. Namun, tidak kawin dan tidak beranak cucu bukan berarti melawan kodrat. Apakah seorang yang kebetulan lahir tanpa kemampuan untuk beranak cucu karena ia misalnya mandul boleh dianggap sebagai manusia yang tidak utuh? Ini tidak adil saudara-saudari. Sesungguhnya kodrat manusia yang terdalam itu terletak dalam hakikatnya sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, karena Allah tidak mempunyai jenis kelamin, maka kodrat manusia pun tidak terletak pada jenis kelaminnya dan dalam kemampuannya untuk beranak cucu. Sebaliknya, karena hakikat Allah itu adalah cinta, maka cintalah yang menjadi kodrat manusia. Jika seorang manusia tidak mampu mencintai, dia melawan kodratnya. Dan para imam dan biarawan dan biarawati ingin mengembangkan kodrat terdalam itu dengan tidak menikah agar mereka bisa mencintai Allah dan sesama dengan lebih bebas. Luar biasa saudara-saudari ya. Inilah hakikat terdalam dari para imam maupun biarawan dan biarawati yang memilih untuk tidak menikah. Jadi mereka tidak menikah bukan karena tidak normal atau mereka melawan kodrat, tetapi supaya mereka lebih bebas mencintai Allah dan manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan saudara-saudari, semoga membantu kita. Tuhan memberkati.